Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari bank-bank besar. Pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 5.175. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya BBNI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, terlihat ya, satu kali candle hijau terus dibalas candle merah. Terlihat itu memang konsolidasi. Tapi apakah masih aman? Masih aman. Yang penting ISG di atas 6.820 masih aman. BBNI kalaupun nge-swing bawah, kecil kemungkinan kalau jebol 5.000. Paling kalau misalnya memang ISG skenario-nya konsolidasi ya. Nih ISG-nya misalnya minggu depan gak mampu rebound, Senin malah jebol 6.900 ke 6.820. Ya BBNI itu maksimal ke 5.000 aja, terus kemungkinan besar konsolidasinya di range ini 7% bisa naik turunnya. 5.000 sampai 5.350. Naik turunnya 7%. Lumayan ya. Pokoknya Bapak Ibu kalaupun ada nyangkut beli di pucuk hari Kamis kemarin, beli di all time high-nya di 5.425, tinggal average down aja di 5.000 kalau mau. Tapi ini disclaimer ya. Dan hari ini candlenya bearish engulfing. Kalau dilihat dari time frame mingguan, doji ekor panjang ya belum kemana-mana menurut saya untuk BBNI. Jadi di situ-situ aja dulu. Jadi kalau mau beli ya beli di support seperti itu. BBNI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.075 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BMRI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI masih di pucuk ya. Ya pola-pola seperti ini nih antara benar dia mau naik atau malah kena buang. Nantinya kan biasanya konsol-konsol seperti itu tuh bisa dibuang nantinya. Nih contohnya konsol-konsol di September resisten nggak mampu tembus, dibuang ya, turun ya. Sebaiknya untuk BMRI ini belinya di supportnya mana? Lihat kan, terlihat sudah konsolidasi supportnya, berarti di sekitaran 5.700 5.800. Sebaiknya beli di situ. Kalau misalnya ISG tiba-tiba ada koreksi hari Senin ya, itu malah oke, dapat BMRI harga murah, risknya kecil yang pakai stop loss, dan potensi bisa rebound karena kelihatannya lagi konsolidasi untuk BMRI. Kalau dilihat dari time frame mingguan belum kemana-mana, ekor panjang dari atas, ekor panjang dari bawah ya, mau turun di ada yang cover, pas dia mau menembus resisten ada yang jaga, ada seller ya, di situ-situ aja. Jadi kondisi seperti ini ya beli di support. Jangan beli buy on breakout yang pastinya potensi besar false break seperti itu ya. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.275, terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBRI kalau dilihat dari time frame weekly-nya malah di ini dia mantul dari supportnya 5.200 dan candlenya itu bullish engulfing, volume besar. Kalau dilihat dari time frame harian, hariannya yang kurang oke. Nah, ini dia tuh bisa dikatakan di resisten juga. Resisten 5.300 atau 5.400. Supportnya 5.150. Jadi tunggu di bawah. Kalau dia ada koreksi 1-2 candle ke area 5.100 ya itu menarik. Sampai 5.000 pun menarik. Kita lihat nanti bagaimana. Kalau menurut saya 5.100 tuh sudah bisa mulai incar BBRI. Jadi kalau dia konsolidasi bisa profit 2-3% seminggu, lumayan ya. Anggap aja hari Selasa itu beli di 5.125, bisa jualan di 5.350. 2,5% kan? Tuh 2,5% bahkan 3%, hampir 4% tuh pernah jualan. Jadi dia turun dulu, beli lagi nanti di support, gitu aja terus untuk BBRI saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBCA yang ditutup di harga 9.075 menguat 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA kondisi seperti ini sama aja ya, menurut saya agak nanggung nih. Memang dia membentuk higher low tapi dengan volume kecil. Jadi kalau harga sekarang menurut saya wait and see dulu ya. Beli harga atas tuh agak beresiko, bisa jadi dia turun. Kalau
kelihatannya konsolidasi BBCA itu ya 8.800 sampai 9.200 sekarang di tengah-tengah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya volumenya bagus. Dia berhasil breakout 9.000. Tapi ya takutnya sih false. Bisa seperti ini nih. Ya, gambarannya dia bisa turun ke area 8.800 ke 9.000. Berarti naik turunnya 2,5 sampai 3%. Bisa seperti itu gambarannya untuk BBCA. Kalau BBCA menurut saya lebih ke wait and see dulu aja. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul ya silahkan. MACD-nya sudah golden cross, arah ke atas, market detoxnya juga meningkat. Tapi harganya kurang oke untuk beli. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup di 1.245 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Bahkan seminggu ini tuh net buy asing. Tapi nggak mampu juga naik BBTN ya. Kalau dilihat di wakar sebenarnya BBTN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBTN belum kemana-mana nih. Mencoba naik terus, tapi ya lagi konsolidasi, bisa jadi ini pola pattern break. Tinggal lihat minggu depan ya. Minggu depan sih kalau mau bagus rebound. Apalagi dia minggu ini koreksinya volume kecil. Ya, setengah volume waktu dia breakout 1.250. Walaupun tutupannya di bawah resisten yang dulunya walaupun tutupannya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya kecil koreksinya. Oke tuh harusnya ya. Potensi besar bisa rebound minggu depan. Kita lihat ya. Menarik nggak? Harusnya masih menarik. Kalau Bapak Ibu nawar di bawah, takutnya sih nggak dikasih. Nekat aja atau pakai strategi average down kalau nggak sesuai plan. Bisa seperti itu ya. BBCA pokoknya tembus 1.250, tutup di atas itu minggu depan tuh menarik. Targetnya 1.300. Ya lumayan nge-swing atas sekitar 55 poin, 4% lebih. Ya lumayan seperti itu ya. Untuk BBTN bisa diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di 2.770, terkoreksi 1,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya lah. BDMN false break ya. Ini konsolidasi. Kalau Bapak Ibu nekat ya, tapi disclaimer karena kalau dilihat dia itu buangan volume besar. Kalau seperti ini, walaupun masih di area support, lebih ke wait and see. Takutnya sih seller kuat tiba-tiba dibawa turun karena ini. Bapak Ibu perhatikan volume meningkat, MACD sudah dead cross lagi. Ya ini dia pernah turun dalam, tutupan di terendahnya dan lanjut. Kalau kondisi seperti ini, jaga di support selanjutnya aja, 2.700. Siapa tahu dia konsolidasinya malah di bawah. Ini pola dead cat bond dan dia lanjut turun dulu baru rebound. Bisa jadi di area ini konsolidasinya. Ini kan pola dead cat bond. Kalau misalnya minggu depan nggak mampu dia kembali ke atas 2.800. Beli sekarang itu nanggung, takutnya malah dibawa turun. Tapi ya bisa naik karena dia di area support. Supportnya seperti ini, bisa jadi konsolidasi. Supportnya 2.770, resistannya 2.850. Sekitar berapa tuh? 80 poin. Nah tektok. Tapi karena hari ini tutupannya di harga terendahnya, ya lebih baik wait and see ya, daripada nangkap saja. Ini pernah di harga terendah, besoknya open gap up rebound, pekat ya. Cuman ya tetap ada resiko lah. Kalau mau pakai strategi average down silahkan juga ya, seperti itu. BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup kembali turun cukup dalam 8,47% ke harga 1.620. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya Arto hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Arto terus turun dengan volume besar, makin hari makin besar volume turunnya. Kalau saya tunggu di berapa nih? Melihat historinya, itu bisa sampai dulu resisten kuatnya itu ada di 2020 itu di 1.200. Sebelum dia rally dari 1.250 ke berapa nih? 19.000. Lumayan juga ya naiknya tuh 1.200%, 12 kali ya. Jadi kalau kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see dulu, tunggu di berapa ya. Agak nanggung sih harganya, cuman ada gap nih di 1.500 ya. Saya tunggu di 1.500 saja dia. Area 1.500 sampai 1.350. Area itu saya tunggu untuk Arto. Jadi mungkin gak sih dia ada technical rebound? Ya pasti ada technical rebound. Jarang-jarang dia terus turun juga. Pasti ada ijo-ijonya. Mungkin seminggu nge-swing atas. Karena ini dia belum ada nge-swing lagi semenjak September. Jadi dari September pertengahan itu dia terus turun. Turunnya juga tajam tuh. Coba hitung ya. Udah 33%. Kalau ke 1.500 40%. Ya harusnya sih mantul loh. Ya keterlaluan banget
Kalau nggak mantul dari 1.500 ya untuk Arto. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, BTPS ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS agak rawan. Kalau mau aman, tunggu dia balik ke 1.900, itu lebih menarik. Jadi kalau mau bagus, Senin rebound. Nggak usah lagi pakai cerita koreksi ya, atau candle doji, atau bertahan di atas 1.800 itu ya. Kalau nekat beli harga sekarang ya cut loss kalau misalnya mau di bawah 1.800. Atau tunggu lebih konfirmasi kalau dia tembus 1.880 atau 1.900-nya. Bisa juga ya, banyak strategi kok. Di saham ini nggak ada satupun strategi yang pasti ya. Jadi menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya. Seperti itu. Untuk BTPS, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia sudah membentuk lower low dan lower high. Jadi lebih konfirmasi kalau dia kembali membentuk candle hijau dulu. Tembus 1.880 sampai 1.900. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1.135, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, NISP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. NISP juga dipucuk di 1.150. Kondisi seperti ini walaupun memang dia hari ini membentuk higher low, cuman resikonya takutnya sih false break, tetap dibawa turun kan lagi konsolidasi. Tapi siapa tahu minggu depan tiba-tiba ISG ada volume besar, ada inflow dan bisa tembus 7.000 sampai 7.050, bisa lanjut naik ya. NSP cuman harga sekarang kalau baru beli itu nanggung. Kalau dia turun ke 1.100 sampai 1.080, siap nggak Bapak Ibu di bawah? Kalau misalnya dia false break. Kalau siap pakai strategi average down atau di hot sampai profit, ya boleh-boleh juga. Kalau yang pakai stop loss itu terlalu dalam ya. Stop lossnya ya tergantung Bapak Ibu seperti apa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus sebenarnya. Tapi tunggu tembus 1.150. Tapi kan ini sudah mematahkan trend downtrendnya. Bisa jadi ini pola pattern break. Kalau memang ISG itu rebound tembus 7.000, 7.050 bahkan 7.100, NISP itu bisa sampai 1.300 itu. Ya, ini konfirmasi bisa swing low. Pokoknya Bapak Ibu lihat ya, NISP itu jelek-jeleknya dia akan koreksi false break turun ke 1.080. Kecil kemungkinan kalau turun dari 1.070. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, kalau misalnya swingnya seperti ini, ya boleh-boleh juga atau 1:1 lah ke 1.200 ya, bisa atur aja bagaimana strateginya untuk NISP ya. Menarik, NISP harusnya sih benar-benar swing low, tapi ya semestinya belinya itu harga best price buy-nya ya 1.080 1.100 itu. Untuk NISP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di 1.710 menguat 0,58%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BNGA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA juga di harga tengah walaupun terlihat volume. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA itu berhasil menembus trendline downtrend semenjak Agustus 2023. Volumenya juga besar, cuman takutnya sih karena dia ini masih banyak ekor, tiba-tiba ada candle buangan, takutnya seperti itu. Ya, dibuang ke bawah. Idealnya best price buy-nya itu 1.620 sampai 1.640. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross dan sudah melewati perbatasan garis 0. Bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan membentuk candle bullish angle pink. Tapi yang beruntungnya yang dapat di bawah yang pas beli di area support 1.600-an. Kalau harga sekarang sudah tengah-tengah karena ada resisten yang cukup kuat di 1.750 yang ada potensi harus ditembusnya untuk BNGA. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.